Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Baik anak sekalian, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bertemu lagi dalam keadaan sehat walafiat. Dan sekarang kita memasuki subtema 2 pada buku tema 6. Di mana hari ini kita akan membahas tentang mata pelajaran PKN. Baik, teman sekalian, coba kita lihat di sini. Kita akan mempelajari tentang makna proklamasi, ya. Nah, kemerdekaan bangsa Indonesia itu telah diraih oleh para pejuang yang sangat panjang dan juga sangat berat. Nah, selama 3 abad para pahlawan ini telah berjuang, ya, dan rela berkorban jiwa dan raganya untuk meraih kemerdekaan. Dan hingga pada akhirnya pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, ya, Soekarno dan Muhammad Hatta memproklamirkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Nah, kemudian proklamasi kemerdekaan ini, ya, merupakan peristiwa yang sangat bermakna bagi kita semuanya. Dan dengan proklamasi ini, ya, maka tercapailah tujuan dari para pahlawan yang telah berjuang selama bertahun-tahun. Nah, sekarang makna bangsa Indonesia, kemerdekaan ini, ya, atau proklamasi kemerdekaan ini mempunyai makna yang sangat luar biasa. Apa saja maknanya? Yaitu yang pertama adalah sebagai puncak perjuangan bangsa Indonesia, ya, karena bangsa Indonesia telah dijajah, ya, oleh para penjajah, ya, yang sangat lama sekali, ya. Ribuan nyawa pahlawan telah menjadi korban dalam meraih kemerdekaan. Maka proklamasi kemerdekaan ini merupakan puncak dari perjuangan bangsa Indonesia, ya. Kemudian juga segala pengorbanan, tumpah darah para pahlawan telah terbayar ketika Indonesia telah berhasil dari belenggu dari penjajah. Kemudian yang selanjutnya adalah menjadi pernyataan de facto, ya. Jadi pada proklamasi tanggal 17 Agustus tahun 1945 ini menjadi pengakuan dari bangsa luar, ya, dari bangsa luar, ya. Jadi bangsa luar, ya, artinya luar dari Indonesia ini menyatakan diri bahwasanya mengakui akan adanya kemerdekaan bangsa Indonesia, ya, yang ditandai dengan diproklamasikannya kemerdekaan bangsa Indonesia. Kemudian setelah pengakuan de facto ini akan muncul pengakuan de jure. Apa itu de jure? Yaitu merupakan pengakuan lanjutan, ya, pengakuan negara lain bahwasanya bangsa Indonesia ini telah merdeka. Baik, selanjutnya makna di proklamasi kemerdekaan yaitu meningkatkan martabat bangsa Indonesia, ya, yaitu ketika Indonesia, ya, ditindas oleh kaum penjajah, maka Indonesia tidak dianggap sebagai sebuah negara. Tapi ketika Indonesia menyatakan kemerdekaan, bangsa Indonesia ini dianggap sebagai negara. Kemudian selanjutnya makna perjuangan proklamasi adalah awal perjuangan sebagai negara baru, yaitu negara Indonesia ini menjadi negara yang baru, ya, negara baru yang bisa menentukan nasib bangsanya sendiri. Kemudian selanjutnya adalah tonggak sejarah negara Indonesia, ya, yaitu apa? Yaitu merupakan tonggak sebagai lahirnya bangsa Indonesia. Baik, selanjutnya adalah hak sebagai warga negara. Kita memiliki hak, ya, memilih hak sebagai warga negara. Apa saja? Setiap warga negara berhak memeluk menjalankan agama yang diyakini. Jadi kita mempunyai kebebasan untuk memeluk agama kita, tapi agama yang diakui oleh Allah Subhanahu wa taala adalah agama Islam. Kemudian adalah setiap warga negara berhak untuk menyuarakan pendapatnya. Jadi kita mempunyai hak untuk berpendapat, ya, untuk
berpendapat. Kemudian selanjutnya, setiap warga negara berhak menerima pendidikan. Nah, kemarin sudah dibahas bahwasanya kita sebagai warga negara mempunyai hak untuk bersekolah, menerima atau mendapatkan sarana prasarana dari pemerintah untuk melakukan pendidikan. Selanjutnya adalah warga negara berhak memiliki kedudukan yang sama di mata hukum. Artinya antara kita, pejabat, kaya, miskin, itu di mata hukum adalah sama, tidak ada bedanya. Ya. Kemudian setiap warga negara berhak mendapatkan penghidupan yang layak. Nah, penghidupan yang layak ini artinya kita pemerintah memberikan fasilitas dan sarana ya untuk kita bekerja. Nah, ini adalah setiap warga negara berhak mendapatkan penghidupan yang layak. Nah, ini adalah hak dari warga negara kita sebagai bangsa Indonesia. Selanjutnya, bagaimana sikap kita dalam mengisi kemerdekaan? Nah, ini adalah sikap kita bagaimana nih? Udah kita diperjuangkan oleh para pejuang yang rela berkorban, bertaruhkan nyawa. Nah, sekarang Indonesia sudah merdeka. Kemudian apa? Bagaimana kita mengisinya? Nah, ini nanti akan menjadi pertanyaan ya. Selanjutnya, kita memasuki mata pelajaran Bahasa Indonesia yang dimana pada kesempatan hari ini Bapak akan menjelaskan tentang penggunaan kalimat tanya. Nah, kalimat tanya itu apa? Kalimat yang gagasannya berupa pertanyaan yang bertujuan untuk meminta respon atau tanggapan seseorang. Ini adalah kalimat tanya. Nah, contoh kalimat tanya ya, contohnya adalah menggunakan kalimat apa. Apa ini digunakan untuk menanyakan keadaan atau perbuatan. Contohnya, apa makanan yang kamu santap, Ali? Nah, ini adalah menggunakan kata tanya apa. Kemudian ada kata tanya siapa, yaitu digunakan untuk menanyakan pelaku. Contohnya, siapa yang akan mengantarmu ke sekolah? Nah, siapa yang mengantarkan? Ini menanyakan tentang pelaku. Kemudian, di mana? Di mana ini adalah menanyakan tempat. Contohnya, di mana rumahmu? Nah, di mana sekolahmu? Nah, ini adalah jawabannya dan menanyakan tentang tempat. Kemudian, mengapa? Mengapa itu digunakan untuk menanyakan alasan atau sebab. Contohnya, mengapa engkau tidak ikut acara perpisahan kemarin? Nah, ini alasannya kenapa? Kemudian yang selanjutnya adalah bagaimana. Bagaimana yaitu menanyakan cara atau proses. Contohnya, bagaimana proses metamorfosis ulat? Nah, ini adalah menanyakan cara atau proses. Nah, ini adalah beberapa contoh kalimat tanya yang digunakan di sehari-hari. Nah, kemudian nanti kalian bisa berlatih membuat kalimat tanya dengan menggunakan apa, siapa, di mana, mengapa, dan bagaimana. Nah, itu saja mungkin materi pada siang hari ini. Untuk soalnya atau latihannya nanti Bapak akan sampaikan melalui pesan WA. Insyaallah barakallahu fiikum, tetap semangat kalian selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.